Welcome to Dark Trail ID. 3/4 dunia bersatu. 75% anggota PBB siap atau telah akui Palestina. Gelombang dukungan terhadap pengakuan resmi Palestina sebagai negara berdaulat semakin deras mengalir di panggung diplomasi internasional. Hingga pertengahan Agustus 2025, tercatat sekitar 145 dari total 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB telah atau dalam waktu dekat akan mengakui status kenegaraan Palestina. Angka ini setara dengan 3/4 jumlah anggota PBB. Sebuah capaian yang tak hanya mencerminkan besarnya dukungan global, tetapi juga menandai pergeseran besar dalam dinamika politik internasional terkait konflik Israel-Palestina yang telah membara selama lebih dari 7 dekade. Australia menjadi negara terbaru yang secara terbuka menyatakan komitmennya untuk mengakui Palestina. Perdana Menteri Anthony Albanese pada Senin, 11 Agustus 2025, mengumumkan bahwa pengakuan tersebut akan diumumkan secara resmi pada sidang umum PBB di bulan September mendatang. Dalam pernyataannya, Albanese menegaskan bahwa negaranya mendukung penuh hak rakyat Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri dan menyampaikan bahwa pengakuan ini merupakan langkah penting menuju perdamaian dan keadilan di kawasan Timur Tengah. Perubahan peta dukungan global. Langkah Australia menambah panjang daftar negara yang telah mengambil posisi tegas mendukung Palestina, terutama di tengah meningkatnya eskalasi perang Israel-Hamas yang kembali meledak pada 7 Oktober 2023. Konflik ini bukan hanya memicu korban jiwa dan kehancuran di Gaza, tetapi juga mengguncang nurani dunia, mendorong desakan global agar Palestina segera diakui sebagai negara merdeka. Fenomena ini mematahkan pandangan lama yang bertahan selama bertahun-tahun bahwa status kenegaraan Palestina hanya dapat diperoleh melalui perundingan damai langsung dengan Israel. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses perundingan tersebut kerap menemui jalan buntu, sementara penderitaan rakyat Palestina terus berlanjut. Menurut data yang dirilis AFP, gelombang pengakuan terhadap Palestina kini meliputi negara-negara besar seperti Perancis, Kanada, dan Inggris, serta mayoritas negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dukungan ini menandakan bahwa pengakuan terhadap Palestina bukan lagi isu regional, melainkan agenda global. Akar sejarah perjuangan pengakuan. Upaya Palestina untuk mendapatkan pengakuan internasional bukanlah perjalanan singkat. Sejarah panjangnya dimulai pada 15 November 1988 ketika di tengah berkecamuknya Intifada pertama, pemimpin Palestina Yasser Arafat secara sepihak mendeklarasikan berdirinya negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kota. Deklarasi tersebut disampaikan di Aljazair dalam pertemuan Dewan Nasional Palestina yang digelar di Pengasingan. Sejak awal, Arafat menegaskan bahwa solusi dua negara, yakni Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai, adalah tujuan akhir yang ingin dicapai. Aljazair menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui deklarasi tersebut, dan hanya dalam waktu 1 minggu, sebagian besar negara Arab, India, Turki, sejumlah negara Afrika, serta negara-negara Eropa Tengah dan Timur turut memberikan pengakuan. Gelombang dukungan di awal 2010-an. Dukungan internasional kembali menguat pada periode akhir 2010 hingga awal 2011, ketika proses perdamaian Timur Tengah mandek akibat kebijakan Israel yang mengakhiri moratorium pembangunan permukiman Yahudi di tepi barat. Tindakan ini memicu kritik internasional dan mendorong sejumlah negara di Amerika Selatan seperti Argentina, Brasil, dan Chile untuk mengakui Palestina. Langkah negara-negara ini menandai babak baru dalam diplomasi internasional, menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina bukan lagi terbatas pada dunia Arab atau negara-negara mayoritas Muslim, tetapi mulai meluas ke wilayah lain. Upaya Palestina di PBB. Pada tahun 2011, Palestina mengajukan permohonan untuk menjadi anggota penuh PBB. Namun, langkah tersebut gagal
karena tidak mendapatkan dukungan penuh dari Dewan Keamanan yang saat itu masih dipengaruhi oleh penolakan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Meski demikian, Palestina berhasil meraih kemenangan diplomatik penting pada 31 Oktober 2011 ketika UNESCO menerima Palestina sebagai anggota penuh. Keanggotaan ini memicu ketegangan diplomatik antara Israel dan Amerika Serikat yang bahkan sempat menghentikan kontribusi dana ke UNESCO sebagai bentuk protes. Tidak berhenti di situ, pada November 2012, Majelis Umum PBB memutuskan untuk meningkatkan status Palestina menjadi negara pengamat non-anggota. Keputusan ini memungkinkan Palestina untuk berpartisipasi dalam berbagai forum PBB dan memperkuat posisi diplomatiknya di dunia internasional. Untuk pertama kalinya, bendera Palestina pun berkibar di markas besar PBB di New York, sebuah momen simbolis yang penuh makna bagi perjuangan rakyat Palestina. Pada tahun 2015, Mahkamah Pidana Internasional secara resmi menerima Palestina sebagai negara pihak, membuka jalan bagi Palestina untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap dugaan kejahatan perang yang dilakukan di wilayahnya. Ledakan dukungan 2024-2025. Serangan besar-besaran Israel ke Gaza pasca 7 Oktober 2023 menjadi titik balik dalam pergeseran opini global. Kecaman internasional terhadap skala kekerasan yang terjadi membuat semakin banyak negara mengambil langkah pengakuan resmi. Pada tahun 2024, 4 negara Karibia, Jamaika, Trinidad dan Tobago, Barbados dan Bahama, secara resmi mengakui Palestina, diikuti oleh Armenia. Dukungan serupa datang dari Norwegia, Spanyol, Irlandia, dan Slovenia. 3 negara terakhir adalah anggota Uni Eropa, dan pengakuan mereka menjadi yang pertama dari blok tersebut sejak Swedia melakukannya pada tahun 2014. Patut dicatat, sejumlah negara anggota Uni Eropa seperti Polandia, Bulgaria, dan Rumania telah mengakui Palestina sejak tahun 1988, jauh sebelum mereka menjadi bagian dari Uni Eropa. Sebaliknya, beberapa negara bekas blok timur, seperti Hongaria dan Republik Ceko, memilih untuk tidak mengakui atau bahkan menarik pengakuan mereka terhadap Palestina. Bulan lalu, Prancis mengumumkan bahwa mereka akan mengakui Palestina secara resmi pada September 2025. Inggris juga mengisyaratkan niat serupa dengan syarat Israel bersedia menyetujui gencatan senjata di Gaza. Kanada, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Mark Carney, menyatakan rencana yang sama, suatu perubahan signifikan dari kebijakan sebelumnya, meski langsung mendapat penolakan keras dari Israel. Tak hanya itu, negara-negara seperti Malta, Finlandia, dan Portugal juga mulai membuka kemungkinan untuk memberikan pengakuan resmi dalam waktu dekat. Dinamika politik dan tantangan ke depan. Meskipun dukungan internasional terhadap Palestina kian menguat, jalan menuju keanggotaan penuh PBB dan pengakuan universal masih panjang. Salah satu hambatan utama adalah posisi Amerika Serikat yang selama ini menjadi sekutu utama Israel dan memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Tanpa perubahan signifikan dalam kebijakan Washington, permohonan Palestina untuk menjadi anggota penuh kemungkinan akan terus tertahan. Selain itu, Israel tetap menolak pengakuan terhadap Palestina di luar kerangka perundingan langsung dengan alasan bahwa pengakuan sepihak dapat menghambat proses perdamaian dan memperburuk ketegangan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan secara terbuka menyatakan niatnya untuk memperluas operasi militer dan mengambil alih seluruh wilayah Palestina. Pernyataan yang memperburuk hubungan diplomatik dengan negara-negara pendukung Palestina. Di sisi lain, bagi rakyat Palestina, gelombang pengakuan ini membawa harapan baru. Semakin banyak negara yang mengakui, semakin besar peluang Palestina untuk memperkuat posisinya di forum internasional, menuntut keadilan, dan membangun institusi kenegaraan yang berfungsi penuh. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe,